Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, calon dhuyufur rahman, pripun kabaripun ingkang menika? Alhamdulillah. Semangat nggih. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, al-hajjul mabrur laisa jazaa ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Ibu-ibu, Bapak, alhamdulillah. Ini kok jenengan ningali kula kaya makhluk aneh lho ya. Nyawang beda lho ya. Kenging napa? Oh, dereng kenalan. Tak kita gara-gara keringetan. Nggih, kenalan rumiyin. Di flyer sudah ada nama saya Muhammad Badawi. Lahir di Klaten. KTP di Panularang, Solo, KTP. Tinggalnya di perumahan Songgolangit. Gentan nggih. Nah, Sukoharjo tinggalnya. Saya sudah berarti wis 30 tahun punjul KTP ning Solo, tinggalin ning Sukoharjo. Karena kalau mau pindah KTP urusannya dawa, yo sertifikat motor, sertifikat mobil, tanah. Nah, kita ada pesantren wakaf itu atas nama saya. Nah, pindah sisi pindah kabeh. Lajeng putra ngene iki kira-kira prejengan ini anake pira? Putra kalih. Ping kalih. Tambah kalih. Setunggal malih. Pinten, Pak? Anak pitu niku dituju arah mata angin. Ning omah mung wong loro tok. Siji. Saya masuk mazhab Wahidiyah. Wahidiyah itu wahid itu siji. Ittiba Rasul. Apa itu? Dulu Rasulullah menikah dengan Khadijah. Sampai Khadijah wafat baru Rasulullah nikah lagi. Bapak-bapak ngrungokke. Bu nggih. Nah, mengko menawi garwane teka ngoten, mbok ittiba karo Rasul. Ngono ya. Lho apa? Tunggune aku wis mati oleh. Itu namanya dalilnya ya jelas ya, sejarah, dalil dan sebagainya. Ojo kalah dalil pokoknya, Bu ya. Yang dari 7 alhamdulillah kebanyakan sudah selesai hafalan Al-Qur'annya. Di Yaman 1, di Mesir 2, di Surabaya dan sebagainya. Wis. Kita di pesantren sehari-hari kami di pesantren PPTQ Gria Quran. Pondok Tahfidz kita ada 13 cabang. Cabang yang baru saja kita buka 2 bulan yang lalu pas tanggal 23 Oktober. Pondok cabang istimewa PPTQ Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Gria Quran cabang Mesir untuk pasca SMP, jadi untuk SMA.
Nah, kalau SMA di Mesir, nanti kuliah di Al-Azhar itu cuma pindah berkas. Daftar 99,9 pasti diterima. Monggo Bapak Ibu ingkang gadah putra kita ini anaknya lulus SMP wis ora ya. Putu ya. Nih, tahun depan itu lulus SMP, monggo segera hubungi saya. Insya Allah untuk jamaah amal suhada saya kasih wilkat, langsung kita terima. Insya Allah. SMP, lulus SMP tahun ngarep, SMA ini langsung yang Mesir. 3 tahun lagi kuliah di Al-Azhar. Wonten-wonten putune sing kelas 3 SMP. Ayo putune tanggane. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena waktunya terbatas nggih. Wis disambati, mengke wonten jagongan ya Ustaz. Iya gitu ya. Tunggale oke. Nah, materi kita pada hari ini itu adalah sejarah dan keutamaan Makkah Madinah. Ini satu bagian saja dari materi manasik yang banyak. Maka dari itu, kalau nanti panjenengan pengen mengulang materi manasik dari awal sampai akhir, barangkali pergu atau perombongan, silahkan cari waktu dari pagi jam 8 nanti maghrib. Saya siap untuk menyampaikan materi secara utuh di regu atau di rombongan, monggo, atau wilayah aku sing wong Banjarsari ayo ngumpul ning kene wae. Insyaallah saya siap menyampaikan materinya, materi manasik dari awal sampai akhir. Siapkan waktu, siapkan tempat. Kalau saya memberi materi manasik umroh saja paling cepat itu 2 jam. Maka kalau haji mosok 2 jam. Maka dari pagi sampai sore siapkan. Ora usah mikir bayari piro gitu ya. Ngilmu kok nyang-nyangan. Nggih. Yang penting panjenengan siap, maka saya juga siap insyaallah. Bah, konsumsinya gowo dhewe-dhewe ngono ya. Nah, kita mulai sejarah dan keutamaan Makkah dan Madinah. Ibu-ibu apa? Saya tanya dulu. Yang membangun Makkah itu sinten? Ibrahim. Sing bangun pisanan sapa? Mau Ibrahim rada banter, saiki Adam kok rada ragu ya. Nah, kita harus paham, harus tahu sejarahnya. Kalau kita tidak tahu sejarah, nanti bisa jadi kita salah. Jadi kan orang paham sejarah saya, digeroy aku wong Solo, misalnya begitu ya. Maka kemudian hak-hak kewilayahan dan sebagainya tidak paham ya, maka bisa jadi salah. Kemarin ada santri kita yang dari Solo tapi KTP-nya bukan Solo, tidak dapat beasiswa apa jenenge istilahnya PIK ya apa KIP. Oh ternyata di Solo ya niki boten tiang Solo walaupun sekolah yang Solo gitu ya. Nah ini pahamnya sejarah. Demikian juga kita, kenapa banyak masyarakat kita, saya kemarin nyengeni salah satu alumni pondok kami, Ustaz minta doanya badi datang Eropa. Ngapa ning Eropa? Anu Ustaz, napa niku cacah saiki kan senengane damel konten kreator ngono. Kowe durung ning Mekah, durung ning Madinah malah ning Eropa, kualat kowe ya. Nah ini karena gak paham sejarah ya, sehingga dia lebih mementingkan pergi ke Eropa untuk urusan pekerjaannya, nyelengi dan sebagainya, mendahului daripada di Makkah dan
Madinah. Padahal sunnahnya hadisnya jelas, misalnya begitu. Karena apa? Karena nggak paham sejarah. Orang yang nggak paham sejarah, maka dia tidak bisa menjiwai seluruh aspek di tempat tersebut dengan lebih kuat. Nah, demikian juga. Sekarang tanya lagi. Kenapa kok Ka'bah itu, bayangi Ka'bah nggih? Saiki bayangke, sampeyan natur langsung gitu ya. Kok ada bangunan segi 4, terus kemudian ada setengah lingkaran yang disebut dengan Hijr Ismail. Ini kenapa? Ada yang bisa menjawab? Nah iya, kenapa? Itu betul Ka'bah yang lama, iyo. Ning kenapa kok datang nganggo setengah lingkaran barang? Bangunnya kurang dana. Kenapa kok kurang dana? Loh, iya. Sebab apa kurang dana? Ya orang di duit, orang. Jawaban salah kalau kenapa kurang dana? Orang no duitnya kleru. Nah, ini pentingnya kita faham sejarah sehingga sejarah itu teraplikasi dalam diri kita. Ini loh. Ketika sejarah Ka'bah panjang. Pertama kali Ka'bah itu sebelum ada manusia di bumi, Allah sudah buatkan bangunan itu. Untuk apa? Untuk bertaubatnya para jin. Dalam kisah Bidayah wa Nihayahnya Imam Nukatsir dan dalam tafsirnya begitu dari ayat 30 surah Al-Imran Al-Baqarah itu. Jadi dulu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Gusti Allah ngendika ngono. Jadi ketika Allah itu akan menjadikan di bumi, ketika itu bumi belum ada penduduknya, Adam belum diciptakan. Tapi Allah sudah mengabarkan kepada penduduk surga ketika itu. Penduduk surga itu disebut dengan malaikah, orang yang malaikat tok ning ya ana jin. Nama disebutnya hanya malaikat. Nah, kemudian Allah katakan khalifah di muka bumi ning donya. Kemudian mereka bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Gusti Allah kenging nopo panjenengan dadekke khalifah menungso sing mengko bakale padha tukaran, padha padu, padha perang, bunuh-bunuhan, mengalirkan darah itu. Ini yang dikupas di dalam tafsirnya menarik sekali. Loh, kenapa kok mereka tahu gitu ya? Nah, monggo nanti dibahas. Ya pengen bahas yo undang saya di pengajian panjenengan. Nah, Allah kemudian qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ngerti apa sing kowe ora ngerti. Maka kemudian semua malaikat itu bersujud kepada Allah. Nah, golongan jin terbagi menjadi dua. Sebagian sujud, sebagian tidak. Paham nggih dari sini nggih? Golongan jin bagi dua. Nek sing sujud selesai masalah. Sing ora sujud mau, kemudian dibagi dua lagi. Satu golongan kemudian mereka bertaubat kepada Allah. Satu golongannya tetap mbrengkele ora gelem sujud karo Adam. Nah, ngaten. Nah, bagi jin yang tadi tidak mau sujud kemudian mau sujud atau bertaubat, maka kemudian Allah bangunkan Ka'bah di planet yang sangat jauh. Nah, nek kowe pengen bener-bener taubat, mula golek ono. Dan kemudian ketika sudah ketemu, maka
tawaflah kamu padanya. Nah, ini sejarah tawaf menunggu. Maka kemudian malaikat yang tadi tidak mau bersujud kemudian bertaubat mau bersujud, keluar dari surga mencari planet tata surya yang sedemikian luasnya. Rekoso apa gampang? Rekoso. Dan ketika ketemu kemudian mereka bertaubat dengan tawaf mengelilingi 7 kali. Ketika sudah selesai, kemudian menghadap kepada Allah, diterimalah taubatnya. Loh, menukui sejarah awal mulane napa? Tawaf. Loh, nek wong paham tawaf, kira-kira semangat mboten tawaf? Nah, ini sejarahnya. Cuma banyak masyarakat tidak paham sejarah ini. Jenengan nggih nate mireng sejarah tawaf ngoten niku? Masya Allah, durung piye ya arep mulang mengko ketuk dalan gogro kabeh ngilmune. Lah wong nembe setengah menit dirungokke lho. Kok wis lali? Sampun dereng? Ya iya ngono lho. Lah kok kalau dereng niku pripun? Nembe setengah menit lho padahal. Loh, pertanyaan saya, jenengan nate mireng sejarah ngeten iki? Dereng. Ya Allah. Jenengan sare toh? Walaupun mungkin itu sare. Dereng sadar. Ya wis ora apa-apa. Nah, itulah sejarahnya. Mulai nek ngerti sejarah kaya ngoni, wong haji kemudian dia dikatakan hadisnya laisal jaza ilal jannah, pantas gitu loh. Wong nek paham sejarah kemudian merangkai hadis demi hadis, oh hadisnya kok ngene ya, mosok penak men. Urip 20 tahun, 50 tahun tadi didata, sing kurang 45 tahun sapa sing 50 tahun dan sebagainya. Loh, dosa puluhan tahun maka hilang, diampuni semua dosa itu dengan amalan yang hanya 5 hari. Sejarah piye to kok iso kaya ngono? Nah, ternyata nyambung dengan sejarah jin yang dibuatkan Ka'bah tadi. Hanya saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya punya majelis khusus tentang Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Jadi kalau panjenengan misalkan saya sebutkan Nabi Soleh satu kata, yang dengan satu kata itu saya bisa menjelaskan jelentrehke gitu ya. Misalnya begitu, saya bisa gitu karena saya punya majelis khusus Qasasul Anbiya. Nek ngundang monggo. Passwordnya 8 15 100 200. Apa niku? 8 08 12 12 15 15 100 200. Ongkone munggah. Kelingan mboten? Wis dikira-kira. Baik, lanjut. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan begitu ketika kemudian tahun berganti, masa berganti, sampailah pada langsung tajujuk zaman Nabi Nuh alaihissalam. Para ulama mengatakan ribuan tahun ya setelah itu terjadilah banjir bandang. Dan tahulah bahwa Bapak Ibu, banjir itu lamanya 6 bulan. Bayangkan 6 sasi. Nabi Nuh itu dari negeri Irak, Babylon. Kemudian membuat kapal yang panjangnya kapal itu adalah 1.200 kubit, setara dengan 900 meter. Lebarnya 600 kubit, setara dengan 450 meter. Dan kapal itu berjalan selama 6 bulan
sampai terakhir itu sebagian ulama berpendapat di Bukit Judi di daerah Turki. Nah, karena banjir yang sedemikian dahsyat itu dan tidak ada yang hidup makhluk Allah kecuali yang ada di Bahtera. Termasuk diantaranya kapal itu menyeberang berlayar sampai ke seluruh bumi, dan termasuk diantaranya Ka'bah itu kemudian kentir atau bangunannya jadi hanyut. Maka kemudian Allah katakan wa idh qala wa idh Ibrahim yarfa'u Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim membangun kembali bangunan itu bersama Ismail. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu bukan yang pertama kali membangun Ka'bah. Di dalam surah Ali Imran 127 apa ya? Coba nanti dilihat di situ di surah Ali Imran ayat yang ke-127. Atau 100 berapa ya? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah sejarahnya Ka'bah, dan kemudian dari Ka'bah itu berkembang terus sampai menjadi Makkah.